Yuk ikut donasi dakwah, mari ambil bagian dalam mendukung dakwah pemuda Syabab. Donasi bisa disalurkan ke rekening berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatal iman, rahimani rahimakumullah dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Kita berharap terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah tabaraka wa ta'ala memberikan dan mencurahkan nikmat-nikmatnya untuk kita semua. Kita diajarkan oleh agama untuk senantiasa bersyukur hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena betapa banyak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin menambah nikmat-nikmat yang lain, karena kita berusaha untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa taat dan bersyukur atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan memperbincangkan, membahas seorang tokoh dari kalangan kaum muslimin, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana nanti setelah kita bacakan cerita dari berbagai versi dan riwayat tentang sahabat yang satu ini yang dikenal dengan nama Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu wa ardah, insyaallah kita bisa mengambil faedah-faedah yang banyak. Kita akan temukan mutiara-mutiara hikmah yang bertebaran, ibrah, pelajaran yang kita akan coba ambil dari kisah sahabat Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu wa ardah. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu wa ardah adalah seorang pemuda dari Quraisy yang berada di Mekah. Seorang yang masya Allah, ketampanannya, wajah yang dimilikinya, kulit yang putih, bersih, cemerlang, karena memang beliau adalah keturunan orang yang kaya raya, anak dari seorang wanita yang bernama Khunnas bintu Malik, di mana wanita ini memberikan makan, minum, pakaian, segalanya dengan segala gemerlap kekayaan yang dimiliki orang tuanya. Seorang Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu arba sampai diceritakan oleh seorang atau beberapa sejarawan dengan ungkapan kana a'tar ahli Makkah, seorang pemuda yang sangat harum. Di sini nanti kita akan temukan dua maksud atau dua makna dari kata harum ini. Kana a'tar ahli Makkah, penduduk Mekah yang paling harum. Harum apanya? Yang pertama, harum pakaiannya, harum jasad dan fisiknya, karena setiap hari, setiap waktu, setiap saat diberikan wewangian parfum yang semerbak harum baunya. Satu sisi yang dimaksud harum di sini adalah pakaian dan badannya. Di sisi yang lain yang dimaksud dengan harum di sini adalah harum namanya, karena setiap beliau berada di satu tempat akan menjadi buah bibir, bukan hanya buah bibir para lelaki di masanya, tapi juga percakapan di kalangan para wanita Mekah kala itu. Siapa yang tidak terpikat dengan memandang wajah seorang pemuda yang tampan, masih muda belia? Itulah sahabat Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Tapi tentu ketika itu beliau masih dalam keadaan kekufurannya, masih musyrik, masih kafir, belum masuk ke dalam Islam. Seorang pemuda yang diidam-idamkan oleh sesosok wanita manapun di atas muka bumi ini, dengan ketampanan, wajah yang rupawan, kaya raya, keturunan bangsawan, dan seterusnya. Kalau bahasa kita sekarang katakan, mau pakai motor seperti apapun ada, mobil sudah tersiap dan sedia di rumahnya, pakaian-pakaian seabrak di lemarinya. Itu jika kita kiaskan dengan kondisi dan keadaan orang-orang hari ini. Di masa itu begitulah kondisi dan keadaan Mus'ab,
seorang anak yang tumbuh dengan penuh kekayaan gemilang harta, segala apapun tersedia, siap saji makanan yang ternikmat, terlezat, yang paling banyak gizinya bisa dihadirkan untuknya. Itu Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Begitulah keadaan beliau ketika beliau sebelum masuk ke dalam Islam. Nah, para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dimanapun Anda berada, akan tetapi lambat laun ketika beliau mendengar apa yang sedang diperbincangkan, didiskusikan, diperdebatkan, mendengar tentang seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengaku dirinya sebagai nabi, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Mus'ab bin Umair penasaran, sosok yang bernama Muhammad ini, benarkah dia sebagai utusan Tuhan, nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul dari rasul-rasul Allah tabaraka wa taala. Sehingga dengan penuh penasaran, ia pun coba mendengarkan dari satu berita, beralih pada berita yang lain, informasi yang satu dapatkan informasi yang lain, terus menggali seperti apa dan apa yang akan dilakukan oleh yang namanya Muhammad ini. Itu saat itu lagi ramai diperbincangkan tentang risalah Muhammad SAW di kota Makkah. Maka Mus'ab bin Umair pun coba mencari dan menggali informasi tentang agama yang baru dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini. Terdengarlah bahwasanya terbiasa Rasulullah SAW beliau membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim kepada sebagian sahabat-sahabatnya yang sudah masuk ke dalam Islam di satu tempat, di satu rumah yang kemudian kelak tersebutlah dengan nama Bait Al-Arqam, rumah yang dijadikan untuk media sebagai bentuk akomodasi tempat dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam demi kemaslahatan agar orang-orang muslim yang baru masuk ke dalam Islam tidak diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga cari tempat yang agak jauh di daerah Bukit Safa di rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam. Disinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Quran, salat berjamaah bersama mereka yang sudah masuk Islam. Mus'ab ibn Umair ketika mendengarkan informasi itu, maka dengan usahanya untuk mendapatkan secara langsung informasi kebenaran tentang berita itu, ia pun datang ke Bait Al-Arqam. Ia pun kemudian duduk. Para ikhwah yang rahimani rahimakumullah, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ada satu pelajaran yang kita coba ambil terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan cerita ini. Yang pertama, di sini para sahabat dan tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri datang bermajlis di satu rumah, yaitu Baitul Arqam, yang disebut nantinya oleh para ulama bahwasanya ad-da'wah tahtaj ilal musa'adah, bahwasanya dakwah itu butuh dukungan, butuh support, butuh bantuan, baik madiyah atau alla madiyah, baik berupa materi ataupun non materi. Di antaranya akomodasi, tempat yang disiapkan dan disediakan untuk dakwah Islam, kelancaran visi dan misi Islam yang dijalankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga di sini disebutkan dakwah butuh wadah, butuh tempat yang kemudian bisa saling berbagi, bisa saling menyampaikan. Jika di masa itu kita lihat kondisinya sangatlah banyak intimidasi, penekanan-penekanan, bukan sekedar persekusi biasa, tapi sampai intimidasi, ancaman demi ancaman, bahkan akan dibantai, akan dibunuh dan seterusnya. Sehingga Rasul SAW mencari tempat, dan di antara tempat yang paling tepat saat itu adalah Baitul Arqam. Mus'ab ibn Umair kemudian beliau datang ke tempat tersebut. Beliau pun kemudian duduk mendengarkan, ingin tahu seperti apa sih ayat-ayat, kalimat-kalimat, untayan kata yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Maka Mus'ab bin Umair pun duduk di sana, seraya mendengarkan satu ayat, dua ayat, demi kalimat demi kalimat yang diungkapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Maka Mus'ab bin Umair ketika mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan, tersentuh hatinya. Ia kemudian tunduk, hatinya luluh mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin kedua yang kita bisa ambil dari cerita ini, hendaknya dalam satu perkumpulan, satu majlis, tidak boleh tidak
ada ungkapan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dianjurkan adanya bacaan Al-Qur'an, karena bacaan Al-Qur'anul Karim bagian dari mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma jalasa qaumun, tidaklah satu masyarakat, satu kaum mereka berkumpul, mereka berdiskusi, akan tetapi jika dalam perdiskusian mereka, perkumpulan mereka tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa kana, tidak lain dan tidak bukan perkumpulan tersebut tirah lahum, akan menjadi sesuatu yang mereka sesalkan nantinya. Maka bisa jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala insya'a azabahum, kalau Allah mau bisa saja Allah mengazab perkumpulan, pertemuan satu kaum, satu kelompok masyarakat ini yang tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersalat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau juga kalau Allah berkehendak, Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Maka pelajaran kedua ini, kalau kita bertemu, berkumpul dengan beberapa sahabat dan teman-teman kita, usahakan dalam perkumpulan tersebut tidaklah kosong begitu saja, tapi ada nilai-nilai bagaimana kita saling mengingatkan antar sesama, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau minimal membaca salawat atau mengucapkan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini poin yang kedua. Kemudian setelah Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu mendengarkan ayat demi ayat yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pun kemudian mengikrarkan dirinya masuk ke dalam Islam. Para ikhwah rahimani rahimakumullah. Di sini Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu arda tidak langsung mengikrarkan terang-terangan di hadapan keluarganya, tidak mengiklankan, tidak kemudian menginformasikan tentang keislamannya, karena diketahui bagaimana permusuhan masyarakat kafir Quraisy kala itu terhadap dakwah Islam, Rasul dan para sahabatnya. Terlebih yang sangat dikhawatirkan oleh Mus'ab ibn Umair bukanlah orang-orang biasa, tapi yang paling beliau segani adalah orang tuanya, dan di antara manusia yang paling beliau takuti dan segani adalah ibundanya. Karena disebutkan dalam sejarah bagaimana wibawa, pesona dari seorang wanita yang bernama Khunnas binti Malik ini, Masya Allah, yang sangat disegani oleh penduduk masyarakat Mekah kala itu. Tidak kalah pula anaknya sendiri, yaitu Mus'ab ibn Umair, yang sangat segan kepada ibundanya. Karena tentu ada kekhawatiran, sehingga beliau kemudian menyimpan, merahasiakan keimanan dan keislamannya di hadapan orang tuanya. Di masa itu Islam masih belum kuat. Di masa itu Islam masih belum kokoh sebagaimana Islam hari ini. Islam hari itu masih banyak penekanan di sana sini, sehingga diperkenankan dan diperbolehkan seseorang tidaklah menginformasikan keagamaan, keislaman dan keyakinan dan akidahnya kepada orang lain yang non-muslim. Lebih-lebih jika dikhawatirkan akan mendapatkan intimidasi dan ancaman demi ancaman. Sehingga di sini poin yang ketiga yang kita bisa ambil adalah sesuatu boleh dan diperkenankan kita merahasiakan tentang satu perkara keagamaan, keyakinan dan akidah jika ada kekhawatiran akan menyebabkan mafsadat dan mudarat kepada kita yang menginformasikan dengan terang-terangan. Dan ini juga pernah terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sahabat ini saja, bukan hanya Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu yang kemudian merahasiakan akidah yang ada di dalam hati dan sanubarinya, tapi juga pernah terjadi pada sahabat yang bernama Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Di mana kalau kita lihat cerita sejarah mengungkapkan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, kemudian beliau mengungkapkan kalimat-kalimat kekufuran, keluar dari Islam atas ancaman yang datang dari orang-orang kafir Quraisy. Jika ditemukan Ammar enggan untuk mengucapkan kalimat kufur, diancam siksa dan akan dibunuh. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan wa qalbuhu mutmainnun bil iman, selama hatinya masih ada keimanan maka ia tidak dianggap berdosa dan tidak dianggap keluar dari Islam. Baik. Setelah Ammar ibn Yasir, setelah Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu wa arda ini masuk ke dalam Islam, merahasiakan keislamannya, kemudian begitulah kondisi dan keadaan di masa itu. Sehingga semampu apapun, sehebat apapun rahasia yang ditutup-tutup terbongkar juga. Sehingga datanglah
seorang yang bernama Utsman bin Talhah ketika ia menyaksikan Mus'ab ibn Umair hilir mudik dengan rahasia, dengan sembunyi-sembunyi masuk ke dalam rumah Al-Arqam untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya sampai di situ, ditemukan pula oleh Utsman bin Talhah ini Mus'ab ibn Umair melakukan satu aktivitas perbuatan, yaitu salat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebagian sahabatnya. Menyaksikan hal itu, maka Utsman bin Talhah melaporkan kejadian itu kepada ibu Mus'ab, yaitu Khannas bintu Malik. Ketika dilaporkan apa yang terjadi, apakah kemudian Mus'ab ibn Umair takut, gentar, lari dan seterusnya? Jawabnya tidak. Beliau tegar menghadapi segala macam rintangan, ujian dan cobaan yang tentu bahkan datang yang terbesar dari keluarganya sendiri, dari ibundanya. Mendengar bahwasanya Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu ini masuk ke dalam Islam, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibundanya murka dan marah besar. Ketika marah dan murka semacam ini, maka ibundanya mengatakan kepada Mus'ab ibn Umair hendaknya meninggalkan ajaran dan agama yang baru, kembali kepada ajaran yang lama. Namun Mus'ab ibn Umair enggan melaksanakan perintah dari ibundanya. Para ikhwah rahimani rahimakumullah, ada poin yang kita bisa ambil dan pelajaran yang kita bisa petik dari kisah ini, yaitu pelajaran yang keempat, bahwasanya tidak harus kita taat kepada siapa saja ketika permintaan itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan syariat. Jadi segala sesuatu perintah datang dari siapa saja, dari orang terdekat sekalipun, orang yang kita katakan atasan kita sekalipun, bahkan dari bapak dan ibu kita sendiri pun, jika bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan nabinya, maka bukan kewajiban kita taat kepada mereka, sebagaimana yang terjadi pada Mus'ab ibn Umair. Diperintahkan untuk keluar dari Islam, masuk kembali kepada ajaran agama masa lalunya, Mus'ab menolak. Dan itulah yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun di atas muka bumi ini jika bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka sesuai dengan ucapan Rasul tadi, bahkan kita semua diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Luqman ayat yang ke-14-15. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah katakan, kalau kedua orang tuamu menyerukan kepadamu untuk melakukan kemaksiatan besar ataupun kecil kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik kesyirikan besar ataupun kesyirikan kecil, segala bentuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kau tak memiliki ilmu akannya, kau tak mengerti, kau tak tahu bahwasanya itu adalah larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah peringatkan, Allah perintahkan kepada kita semua, fala tuti'huma, jangan sekali-kali kalian taat kepada kedua orang tua kalian di saat mereka memerintahkan pada perkara yang mungkar. Ini sesuai dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Makanya di sini tepat dan betul sekali apa yang dijadikan sikap dan perbuatan, tindakan dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ini, menolak ajakan dan perintah dari ibunda tercintanya. Akan tetapi ini tidak serta-merta menjadikan bahwasanya harus bertikai antar keluarga, anak dengan orang tua, karena jelas Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua, lakum dinukum waliyadin. Kalau kita misalkan qadarullah, jika ternyata ada di antara kita, kitanya sudah menjadi seorang muslim dan muslimah, tapi bapak dan ibu kita masih kafir dan kafirah, tetap jalin hubungan kemanusiaan, karena Allah mengatakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah mereka berdua dalam urusan dunia dengan pergaulan yang baik, berinteraksi, bersosial dengan orang tua, bapak dan ibu dan seterusnya. Tapi dalam urusan agama jelas Allah katakan lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Itu yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Baik, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, sampai di sini selesaikah permasalahan yang ada pada Mus'ab bin Umair? Tidak. Ketika beliau masuk ke dalam Islam, didengar oleh ibunya, diajak untuk kembali ke dalam ajaran agama masa lalu, enggak mau dan enggan, maka sang ibu kemudian marah besar, murka sekali, sehingga kemudian sampai mengurung,
memasukkan Umair ke satu ruangan khusus yang terisolir, tertutup rapat, terkunci rapat, tidak bisa keluar dan masuk siapapun ketika sudah pintu dibuka. Nah, di sini Mus'ab ibn Umair mendapatkan penekanan dari ibundanya sendiri, dikurung, dipenjara di dalam rumahnya sendiri, tidak boleh keluar, tidak boleh menemui Rasul dan para sahabatnya lagi. Sehingga ini berat bagi Mus'ab ibn Umair. Namun di sela-sela itu terdengarlah sebagian sahabat yang diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menempuh satu perjalanan, yaitu hijrah ke negeri Habasyah, ke Ethiopia, ke daerah Afrika. Karena banyaknya penekanan, penindasan dari orang-orang kafirin, musyrik Makkah kala itu, maka Rasul perintahkan kepada sebagian sahabat untuk hijrah. Mendengar hijrahnya sebagian sahabat ini dari kota Mekah menuju Habasyah, Mus'ab ibn Umair tak kalah ingin pula melakukan hijrah tersebut, karena itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan usaha yang ia lakukan, ia kemudian melobi, melakukan satu cara khusus sehingga kemudian beliau bisa terlepas dari kurungannya dan beliau kemudian berangkat menuju Habasyah, berkumpul dengan sebagian kaum muhajirin, yaitu kaum muslimin yang di kota Makkah, kemudian pindah dan hijrah ke Habasyah. Itu sekitar tahun 621 Masehi. Kemudian mereka kembali lagi atas perintah dari Rasulullah SAW. Namun lagi-lagi ketika sampai di kota Makkah mendapatkan perlakuan, penindasan dan seterusnya, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kembali untuk hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya. Ketika mereka juga berangkat menuju Habasyah, maka Mus'ab ibn Umair juga ikut berangkat bersama sebagian sahabat menuju Habasyah, Ethiopia tadi, pada tahun 622 Masehi. Ketika sudah sampai di sana, ternyata lagi-lagi juga sama. Di Mekah mendapatkan penindasan, intimidasi, sampai di Habasyah ternyata sama, mendapatkan ujian dan cobaan. Maka poin yang kita bisa ambil pula dari cerita ini, bahwasanya dimanapun kita berada, al-masaib ta'ti fi kulli makan wa fi kulli hal. Musibah, ujian, cobaan itu datang silih berganti kepada seorang manusia dimanapun dia berada, kapanpun dan bagaimanapun keadaannya. Jadi sudah sunatullah, seorang manusia ketika hidup di atas muka bumi ini pasti dia akan mendapatkan ujian dari Allah. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang ringan, ada yang berat. Tinggal bagaimana menyikapi segala macam ujian yang datang kepada seorang hamba ini. Sebagaimana yang Rasul katakan bahwasanya ajaban li amril mu'min, betapa besar, dahsyat, mengagumkan urusan orang-orang beriman. Lihat, hanya orang beriman, kata Rasul, yang mendapatkan keutamaan ini. Betapa mengagumkannya urusan orang beriman. Walaisa dzaka illa lil mu'min, yang perkara ini tidaklah didapatkan kecuali hanya untuk orang beriman. Apa itu? In asabatus sarra syakar fakana khairan lah. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu satu kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Dan ketika terkena ujian, musibah, malapetaka, bencana, apalah namanya, ia kemudian bersabar, itu juga kebaikan baginya. Tapi lagi-lagi ini tidak bisa didapatkan kecuali hanya untuk orang-orang beriman. Non-muslim, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mendapatkan keutamaan ini. Sesabar apapun dia, tidak dapatkan pahala dan ganjaran. Bersyukur seperti apapun seorang non-muslim kepada Tuhannya, maka dia tidak mendapatkan pahala sama sekali dari perbuatannya itu. Nah, ini keutamaan untuk orang-orang beriman. Sebagaimana yang terjadi pada Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Beliau rasakan berada di Mekah mendapatkan penindasan, intimidasi, ancaman demi ancaman, sampai Habasyah juga demikian. Maka mereka pun kembali pulang bersama para sahabat yang lain ke kota Mekah kala itu. Nah, ketika ibunya mendengar Mus'ab ibn Umair datang kembali dari Habasyah menuju Makkah kala itu, maka sang ibu ingin sekali kembali memenjarakan dan mengurung anak tercintanya ini, dan ingin kembali mengajaknya masuk kembali ke dalam agamanya yang lama. Tapi lagi-lagi Mus'ab ibn Umair menolaknya. Dan disinilah terjadi perseteruan yang sangat besar, yang sampai kemudian Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu harus meninggalkan ibundanya, meninggalkan rumahnya yang selama ini, Masya Allah, kita tahu sudah semua bagaimana tadi di awal kita sampaikan, segala pernak-pernik kehidupan, kemewahan,
harta, itu semua ada pada Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu ketika beliau sebelum masuk dalam Islam. Tapi ketika masuk dalam Islam, diajak untuk masuk kembali ke dalam agama lamanya, dia enggan dan menolaknya, maka semua itu diputus oleh ibunya. Mus'ab tidak diperkenankan memakai segala pernak-pernik kekayaan yang dimiliki oleh ibunya. Terputus segala gemerlap dunia, harta yang melimpah tidak diperkenankan dipakai. Kalau bahasa kita, motor sudah nggak boleh dipakai, mobil nggak boleh dipakai, pakaian-pakaian yang mewah-mewah nggak boleh lagi dipakai, dikenakan nggak boleh. Semuanya dihalang-halangi oleh ibunya. Biarkan Mus'ab ibn Umair miskin, melata, fakir, nggak punya apa-apa. Masyarul muslimin, rahimani rahimakumullah. Di sini terjadilah pertarungan jiwa Mus'ab ibn Umair, apakah meninggalkan ibunya, meninggalkan kekayaan-kekayaan yang selama ini dimilikinya, atau ia kemudian masuk kembali kepada agama lamanya. Pilihannya hanya satu. Beliau kemudian meninggalkan segala pernak-pernik kemewahan dunia yang pernah dimilikinya dari ibu tercintanya, meninggalkan bahkan ibu satu-satunya yang pernah melahirkannya ke atas muka bumi, yang sangat ia cintai dan sangat ia segani. Itu semua tidak lain karena memang beliau orang yang sangat tegar, kokoh pendirian, agamanya sudah kuat, ibarat sesuatu seperti gunung tinggi menjulang ke atas dan dasarnya pun menancap ke bumi dengan kokoh dan kuatnya. Begitulah keimanan seorang Mus'ab ibn Umair, sehingga ibunya pun kemudian mengusir beliau radhiyallahu anhu wa ardah. Mus'ab ibn Umair kemudian meninggalkan sang ibu. Akan tetapi sebelum mereka berpisah, sebelum anak berpisah dengan orang tuanya, ibunda tercintanya, Mus'ab ibn Umair masih memberikan wasiat dan nasihatnya kepada sang ibu tercintanya. Mus'ab ibn Umair mengatakan, wahai ibu, bersaksilah bahwasanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bersaksilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah Nabi Allah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjawab hal ini, sang ibu tambah marah, tambah murka. Kalau aku turuti permintaanmu, kalau aku kemudian mengikrarkan bahwasanya Tuhan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya, maka itu seakan-akan membuat otakku semakin lemah saja. Ini ungkapan sang ibu kepada anaknya Mus'ab ibn Umair. Ikhwatal iman, rahimani rahimakumullah. Ada pelajaran yang kita bisa ambil pula dari cerita ini, di mana ketika seorang anak tetap memberikan nasihatnya kepada orang tuanya yang masih kafir ataupun kafirah ini. Ini menunjukkan bahwasanya orang ketika memberikan wejangan, memberikan wasiat, memberikan nasihat, itu tidak lain adalah bentuk kasih sayang dan cintanya kepada orang yang dinasihatinya. Mus'ab ibn Umair ketika menasihati ibunya agar ia bisa masuk ke dalam Islam, tidak lain dan tidak bukan agar ibunya ini mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ia merengkuh agama Islam, maka Allah akan selamatkan ia dari jeratan api nerakanya Allah. Nah, kalau kita lihat di sini, maka poinnya adalah bahwasanya an-nush atau nasihat yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain itu bentuk dan tanda bukti dia mencintai orang tersebut. Logikanya begini, ketika kita saksikan ada seseorang akan jatuh dari bukit, dari jurang, dan kemudian ada dua sikap yang kita bisa lakukan, yaitu dengan cara menghalangi orang tersebut agar dia tidak jatuh, atau kita malah membiarkan orang tersebut jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam, atau bahkan naudzubillah sampai mendorongnya. Maka sikap yang baik dari perkara ini adalah kita menarik tangannya, kita kemudian mengajarkannya sesuatu, membisikkannya bahwasanya jangan sampai terjun ke jurang ini karena bisa akan menyebabkan mafsadat dan madarat. Itu baru jurang dunia yang tidak ada apinya. Bagaimana jika yang kita lakukan itu adalah agar orang yang kita sayangi, kita cintai ini tidak jatuh dalam kubangan api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sejatinya nasihat. Jadi nasihat itu yang disampaikan oleh orang kepada kita atau kita kepada orang lain sebagai tanda bukti cinta kita kepada orang-orang yang dinasihati atau orang-orang yang kita nasihati. Sebagaimana Mus'ab ibn Umair kepada ibundanya tercinta yang kemudian menasihatinya agar kemudian masuk ke dalam Islam, bersyahadat, mengikrarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ikhwatal iman, rahimani rahimakumullah.
Nah, sampai di sini berpisahlah anak dan orang tua. Mus'ab ibn Umair merengkuh kuat, memegang erat-erat akidah dan keyakinannya, yang ketika akan dihalang-halangi oleh ibundanya sampai mengatakan, wahai ibu, kalau ternyata ada nanti siapapun bawahanmu, orang-orang suruhanmu yang kemudian menghalang-halangiku untuk masuk ke dalam Islam, maka ketahuilah dia akan kubunuh. Aku akan bertarung dan berseteru dengannya, siapapun. Sehingga kemudian ibunya pun kalah. Ibu tidak berani lagi untuk memaksakan kehendaknya agar kemudian sang anak ikut pada dirinya untuk masuk ke dalam ajaran agama lama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sehingga sejak saat itu berpisahlah mereka, anak dan orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sampai di sini ada satu riwayat yang menjelaskan kepada kita bagaimana nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih beliau sebagai seorang juru dakwah, seorang duta Islam yang akan mengajak dan memberikan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran syariat Islam ini kepada penduduk Madinah, Yathrib kala itu namanya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh dan meminta Mus'ab ibn Umair menjadi utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Beliau Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ini diperintah oleh Rasul untuk pergi ke kota Madinah sebagai duta besar Islam, menyerukan tentang ajaran Islam, menyampaikan visi dan misi Islam kepada penduduk-penduduk Madinah yang kala itu masih sebagian besar belum masuk ke dalam Islam. Hanya segelintir orang, sekitar 12 orang yang pernah berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah As'ad bin Zurarah dan yang lainnya. Nah, ketika itu Mus'ab ibn Umair diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju kota Madinah untuk menjadi utusan Rasul menyampaikan dakwah Islam dan kemudian memberikan pengajaran-pengajaran di sana. Nah, disebut oleh para ulama, Mus'ab ibn Umair inilah duta Islam pertama yang pernah diutus oleh Islam, diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum yang lainnya. Jadi Mus'ab ini dikenal dengan awwalus safir al-Islam, duta Islam pertama yang pernah ada di atas muka bumi, yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat. Jadi menjadi juru dakwah, mendakwahi orang-orang agar masuk ke dalam Islam. Yang ketika sudah sampai di kota Madinah, Masya Allah, ditemukan hanya sekitar 12 orang yang masuk ke dalam Islam yang pernah berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Baitul Aqabah yang pertama, di mana mereka berjanji tidak akan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah. Kemudian mereka juga berjanji pada Baitul Aqabah yang pertama ini bahwasanya akan mentaati segala perintah Allah dan Rasulnya, melaksanakan semua perintahnya. Dan yang ketiga, akan berusaha menjauhi segala larangan yang Allah larang dan Rasul SAW larang untuk mereka. Nah, seorang sahabat yang bernama Mus'ab ibn Umair ini ketika sudah sampai di kota Madinah hanya menemukan sebagian kecil di kalangan para sahabat yang sudah masuk ke dalam Islam, yaitu para sahabat Ansar yang tinggal di kota Madinah. Maka beliau mengajak sahabatnya dan yaitu bernama As'ad bin Zurarah untuk keliling kampung, dari satu kampung ke kampung lain, dari satu desa ke desa lain, dari satu dusun ke dusun lain, menyampaikan misi dan visi dakwah Islam. Sahabat Mus'ab ibn Umair ketika berada di Madinah, beliau tinggal bersama sahabat As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu wardah. Tadi di awal kita sampaikan bahwasanya dakwah itu butuh bantuan, butuh support, butuh dukungan. Maka termasuk di sini seorang juru dakwah butuh dukungan pula, sehingga dijamu menjadi tamu dari sahabat As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu di rumahnya. Segala apapun diberikan pelayanannya oleh sahabat yang satu ini kepada Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Nah, ketika beliau sampai di kota Madinah dan kemudian menyerukan dakwah kepada satu masyarakat, satu kaum, satu kabilah, satu suku dan seterusnya, tidak lama kemudian terdengarlah oleh salah satu suku, pemimpin suku di kala itu, yaitu pemimpin suku Abdul Ashhal di kota Madinah, yang bernama Usaid bin Al-Khudair. Saat itu masih belum masuk Islam, tapi kemudian kelak masuk dalam Islam pula. Allahu Akbar. Di sini Usaid bin Al-Khudair mencoba untuk menghalang-halangi, mengintimidasi. Kalau bahasa kita hari ini ya
persekusi gitu ya. Banyak yang kemudian tidak sedikit pula kajian-kajian sebagian asatidzah salaf yang dihalang-halangi, dirintang-rintangi, dipersekusi, diadakan kajian di sana dibatalkan, didatangi oleh kelompok ini, kelompok itu dan seterusnya, gagal lah. Itu dari masa itu sudah terjadi. Di masa para sahabat sudah terjadi. Jadi kita tidak terlalu memperhatikan dalam artian harus sampai masuk dalam hati, tidak. Itu semua bagian dari dakwah, pernak-pernik dalam berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang terjadi pada Mus'ab ibn Umair. Tiba-tiba disatronin kalau bahasa kita hari, didatangin, membawa golongan, membawa kelompoknya. Pimpinannya adalah Usaid bin Al-Hudayr. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan kepada dua sahabat Rasul ini, yaitu kepada Mus'ab ibn Umair dan kepada As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Kata Usaid bin Al-Hudayr, "Ma ja'a bikuma?" Apa yang membuat kalian datang ila hayna kepada dusun kami ini, ke desa kami ini, ke wilayah kami ini? Apa yang membuat kalian datang ke sini? Tusaffihani du'afana, kalian mau ngibul-ngibulin kalau bahasa kita hari ini ya. Mau bodoh-bodohin, ngibul-ngibulin sahabat-sahabat dan teman-teman kami yang lemah ini. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan, i'tazilana, tinggalkan kami di sini. Tinggalkan, kalau tidak, kata dia, in kuntum la turidanil khuruja minal hayah. Kalau kalian masih ingin hidup, segera tinggalkan wilayah ini. Masya Allah, diancam dengan kematian, dibantai oleh masyarakat dan kaumnya kalau enggan untuk meninggalkan tempat tersebut. Tapi sahabat ini Masya Allah, seorang sahabat yang pemberani, syuja' ya, tegar, kokoh, kuat. Dan tidak hanya di situ, sahabat Mus'ab ibn Umair ini ada dua ciri khas yang beliau miliki. Yang pertama, kata para sejarawan menyebutkan beliau ini cerdas, cerdik, pandai, pintar. Satu, artinya alim kalau bahasa agamanya. Atau yang kedua, yaitu lahu khuluqun hasan, orangnya beradab, memiliki etika, moral, sopan santun yang baik, tutur katanya juga indah dan baik, tidak serampangan, tidak gampang menghujat orang. Yang nanti kalau kita ambil bahwasanya dalam berdakwah itu diusahakan tidak lepas bekal seorang dai itu dua. Ini poin yang berikutnya, saya lupa tadi sudah tidak kita catatkan beberapa poin yang bisa disampaikan. Tapi di antara poin yang kita bisa ambil dari hikayat ini pula, yaitu yang terjadi para sahabat Mus'ab ibn Umair ini, beliau memiliki ilmu dalam berdakwah. Yang kedua, beliau memiliki akhlak yang mulia. Maka seorang dai hendaknya memiliki dua ini. Yang pertama, keilmuan. Kalau tidak memiliki ilmu agama, apa yang akan disampaikan? Kosong. Maka yang pertama jelas, jika ingin berdakwah, menjadi dai, menyampaikan sesuatu dalam urusan agama, harus punya ilmu agama. Yang pertama. Yang kedua, enggak cukup sampai di situ. Dia juga harus memiliki akhlak yang mulia, tutur kata, kalimat-kalimat yang disampaikan, dia pandai memilih kalimat dan kata. Enggak setiap kalimat-kalimat apapun disampaikan keluar begitu saja. Apalagi sampai mengungkapkan kalimat-kalimat cemoohan, hinaan, cacian, makian, kata-kata yang kasar, lebih-lebih na'udzubillah, sampai keluar kalimat-kalimat kebun binatang. Ini bukan seorang tokoh atau juru dakwah yang sejati. Maka seorang muslim, seorang da'iyah, hendaknya dia memiliki dua ini. Pertama, ilmu. Karena itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak ta'ala mengatakan, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua, hendaknya kalau kita ingin menyeru orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lepas dari tiga ini. Yang pertama, harus ada hikmah. Hikmah di sini bukan sekedar bijak sebagaimana diungkap oleh sebagian orang, bukan. Hikmah di sini maknanya adalah al-ilm, memiliki ilmu. Kalau orang sudah punya ilmu, dia akan bijak menyikapi segala urusan, segala permasalahan. Jadi satu, ada ilmunya tentang satu perkara tersebut. Baru yang kedua, wal mau'izatil hasanah, pesan-pesan, kalimat-kalimat yang disampaikan itu dengan tutur kata yang baik, lembut, ya, yang sopan, sehingga orang gampang untuk menerima dakwah tersebut, sebagaimana dilakukan oleh Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu warḍah. Nah, di sini menariknya Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu warḍah tidak lantas kemudian lari terbirit-birit, lari tunggang langgang mendengarkan ancaman dan intimidasi dari seorang Usaid bin Al-Hudayr. Enggak. Beliau kemudian menyampaikan dengan keberaniannya, dengan syaja'ahnya, dengan semangatnya,
ya, karena memang beliau adalah orang yang militan ya. Semangat juangnya enggak kalah dengan semangat 45 di kalangan kita dahulu, para pejuang-pejuang kaum muslimin ketika kita dijajah oleh orang-orang Belanda. Nah, di sini sahabat Mus'ab bin Umair tidak lari begitu saja. Beliau kedepankan dialog. Beliau kedepankan satu pertanyaan, satu ungkapan. Kata beliau, kenapa Anda tidak dengarkan dulu, duduk dulu, dengarkan dulu apa yang akan saya sampaikan. Kalau yang saya sampaikan di sini ada perkara-perkara yang kau sukai, yang kau senangi, silakanlah kau menerima. Aku tidak paksakan. Ini kalimatnya. Ini bagus sekali. Ini kita jadikan pedoman. Baik kita sebagai pelajar dalam artian mendengarkan kalimat-kalimat dari siapapun, atau kita yang sedang menyampaikan ini, maka di sini hendaknya kita ada informasi yang tepat terlebih dahulu. Duduk dulu, dengarkan dahulu apa yang akan kusampaikan, kata Mus'ab. Baru kemudian kalau kau senang, suka dengan apa yang kusampaikan, silahkan kau terima, aku tidak paksakan. Namun kalau ternyata engkau tidak suka, kau marah, kau benci, kau tidak senang dengan apa yang kusampaikan, kau anggap salah dan kau anggap tidak benar, maka aku akan berhenti, aku tidak lagi kemudian menyampaikan apa yang akan kusampaikan kepadamu. Cukup begitu saja, gentle kalau bahasa gitu. Sehingga Usaid ini seorang tokoh juga, seorang yang jadi pemimpin dari kalangan atau kaumnya, yaitu Abdul Ashhal di kota Madinah ini. Beliau juga memiliki pemahaman, oh kayaknya ini si Mus'ab ingin ngajak diskusi nampaknya. Oke lah, kita layanin. Sehingga beliau kemudian munsif. Nah, disinilah yang dibutuhkan. Kita ambil poin lagi, faedah lagi, bahwasanya seseorang jika ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia pergunakan otaknya, pergunakan akal pikiran yang jernih. Dia harus adil menyikapi segala sesuatu. Enggak boleh kemudian pelin-pelan, enggak boleh kemudian melakukan kezaliman, enggak boleh kemudian timpang. Ke sini oke, ke sana enggak. Siapapun atau apapun yang datang kepadanya, dia harus sikapi dengan adil, dengan insaf. Maka dia kemudian, kalau gitu aku insaf. Sehingga ia letakkan pedang yang tadi sudah terhunus, yang sudah dia ancamkan kepada sahabat Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu ini. Ia kemudian letakkan belati itu, ia letakkan pisau ataupun pedang tadi, dia tancapkan ke tanah, dan kemudian ia pun duduk ingin mendengarkan apa sih yang ingin disampaikan oleh Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu wa ardah. Mus'ab ibn Umair membacakan ayat demi ayat Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Ketika dibacakan ayat demi ayat, kalimat demi kalimat firman Allah Subhanahu wa taala, yang tentu ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dan didengar dari masa ke masa sampai ke kita hari ini yang tidak ada perubahan sama sekali adalah firman Allah, ayat-ayat Allah, kalamullah al-mu'jiz, sebagai bentuk mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya. Pasti semuanya hak, dengan penuh keindahan kosakata dan kalimat-kalimat pilihan, karena bukan manusia yang membuatnya, bukan kalamnya manusia, bukan kalimat dan kata-katanya manusia. Firman Allah pasti kata-kata terbaik dan kalimat-kalimat pilihan yang terbaik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga itu yang membuat takjub, membuat heran dan kagum seorang Usaid bin Al-Hudair. Ini sih kalimatnya betapa indah. Ma ahsana hadzal qaul wa asdaqah. Dia mengatakan betapa indahnya kalimat-kalimat ini, betapa benarnya disampaikan oleh kata-kata ini. Maka ini bukan manusia biasa yang menyampaikan, ini Usaid yang tadinya kafir, yang tadinya sudah menghunuskan pedang akan mencincang-cincang sahabat bernama Mus'ab ibn Umair kalau tidak meninggalkan tempat itu, wilayahnya. Tapi yang terjadi ketika didengarkan dengan hati yang tenang, yang tidak ada emosi di sana, yang kemudian coba insaf, i'tidal, berlaku adil kepada siapapun, yang terjadi akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat lanjutan kalimat dan ceritanya. Maka di sini Usaid bin Al-Hudair sebelum mendengarkan untayan kata-kata dan kalimat tambahan dari Mus'ab ibn Umair lebih panjang lagi, beliau segera stop kalimat Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Kemudian mengatakan betapa indahnya kalimat-kalimat yang disampaikan ini dan betapa benarnya. Nah, bagaimana caranya jika ada seseorang yang ingin masuk ke dalam agama ini? Masya Allah. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Ini menunjukkan Usaid sudah siap-siap ingin masuk ke dalam Islam. Dia bertanya untuk seseorang, tapi sejatinya untuk dirinya sendiri. Bagaimana caranya agar seseorang yang ingin masuk ke dalam Islam ini, apa yang harus ia lakukan? Madza yasna liman yuridu dukhula fil Islam? Apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang ingin masuk ke dalam Islam? Apa jawaban dari sahabat Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu? Beliau menjawab dengan dua ungkapan. Kata beliau,
yutahhir badanahu wa thawbah, thumma yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Cuma dua, hendaknya diusahakan untuk membersihkan dirinya dulu, badannya dibersihkan, pakaiannya disucikan, karena jangan-jangan ada pakaian yang kotor, badan yang kemudian najis dan seterusnya, maka disucikan dulu. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mudaththir ayat yang keempat, wa thiyabaka fatahhir. Kata Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakaianmu itu bersihkan dulu, sucikan. Dan itu diantara syarat sahnya kalau kita ingin melaksanakan aktivitas ibadah salat, maka juga harus mensucikan badan kita, nggak boleh ada yang kena najis, pakaian kita juga demikian. Begitulah yang terjadi pada Usaid. Sahabat Mus'ab ibn Umair perintahkan kepada Usaid bin Al-Hudair, kau bersihkan dulu pakaianmu, kau cuci dan kau sucikan dulu badanmu. Artinya disuruh mandi di sini ya. Dan baru kemudian nanti mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak berpanjang lebar. Usaid bin Al-Hudair langsung ngacir, bahasa kita itu bahasa saya. Jadi kemudian dia langsung pergi dari kerumunan itu, langsung cari tempat untuk mandi. Beliau pun kemudian membersihkan pakaiannya dan membersihkan badannya. Dia mandi dan kemudian datang kembali, masih tersisa rambutnya masih basah, menetes habis mandi. Nah, di sini ada poin yang kita bisa ambil dari segi fikih. Sunnahnya yang terbaik adalah hendaknya seseorang yang ingin masuk ke dalam Islam, yang tadinya non-muslim apapun agamanya, mau Kristen, mau Yahudi, mau apalah namanya, kemudian dia ingin masuk ke dalam Islam, ada anjuran hendaknya dia kemudian berusaha untuk mensucikan dirinya dengan cara mandi dan mensucikan pakaian-pakaiannya jika ada khawatiran ada najis yang melekat pada pakaiannya. Baru kemudian dia datang dan mengikrarkan syahadatnya secara umum kepada manusia. Sehingga kala itu Usaid bin Al-Hudair kemudian mengucapkan dan melantunkan kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semua sahabat Rasul yang hari itu menyaksikan mengungkapkan kalimat takbir dengan kalimat yang menggelegar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para sahabat mengucapkan dan melantunkan takbir mendengarkan Usaid bin Al-Hudair, pimpinan kabilah ataupun suku besar juga di kota Madinah, yaitu suku Abdul Ashhal ini, mengungkapkan kalimat dan mengikrarkan kalimat syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mempersaksikan, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, rahimani rahimakumullah dimanapun Anda berada. Begitulah perjalanan sebagian kecil kehidupan sahabat Mus'ab ibn Umair. Bagaimana beliau menjadi juru dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di kota Madinah. Berhasil, cemerlang, gemilang visi dan misi beliau sebagai utusan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak penduduk Yathrib atau penduduk Madinah kala itu untuk masuk ke dalam Islam. Ketika Usaid masuk ke dalam Islam, maka kemudian disusul nantinya oleh beberapa orang lain, di antara Sa'ad bin Mu'ad, dan di antaranya pula ada Sa'ad bin Ubadah, yang di antara pembesar-pembesar orang-orang non-muslim di kala itu yang memiliki pada kabilah-kabilah tertentu. Ketika sudah 3 orang terbesar ini masuk ke dalam Islam, maka rata-rata manusia, orang-orang di penduduk Madinah kala itu berduyun-duyun masuk ke dalam Islam. Jadi perjuangan, usaha, semangat, militannya sahabatnya bernama Mus'ab bin Umair dengan sahabatnya itu As'ad bin Zurarah ini mendapatkan keberhasilan dan kejayaan untuk menyiarkan Islam di kota Madinah, yang nanti puncaknya akan melakukan Aqabah, yaitu Bait al-Aqabah yang kedua, dengan membawa sekitar 70-an atau 75 orang dari Madinah, sekitar 73 laki-laki dan 2 orang wanita, yang kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW, dipimpin oleh sahabat Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu menuju kota Mekah untuk membaiat Rasul SAW sebagai pemimpin kaum muslimin seluruhnya, sebagai Nabi Allah dan utusan Allah, yaitu Rasul Allah tabaraka ta'ala. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Di sini Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu adalah orang yang cerdas, orang yang berdedikasi dalam Islam, terhadap Islam. Perjuangannya benar-benar dihabiskan untuk Islam. Segala apapun yang dia lakukan benar-benar untuk Allah tabaraka ta'ala. Sampai nanti kita akan temukan bagaimana perjuangan terakhir beliau ketika sudah terjadi perpindahan atau hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Rasul dan para sahabatnya hijrah menuju kota Madinah seluruhnya, yang kemudian setelah itu terjadi peperangan Badar dan seterusnya yang tidak mungkin kita sampaikan satu persatu, sampai puncaknya nanti ketika terjadi perang Uhud.
disitulah beliau sahabat Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan dan jadikan beliau sebagai syahid min syuhada Uhud, seorang yang disaksikan oleh segala apapun, menyaksikan dan melihatnya sebagai orang yang mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, memperjuangkan agamanya. Inilah seorang muslim yang harusnya kita bisa meniru, mengambil ibrah dan pelajaran. Seorang pemuda, umur dan usianya jangan dihabiskan untuk urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Lihat sahabat Mus'ab ibn Umair sampai meninggalkan keduniaan, meninggalkan segala kemewahan, glamor, segala yang gemerlap, gemilang dari segala bentuk duniawi, dia tinggalkan untuk urusan agama dan akhiratnya. Kalau memang itu harus bertentangan, dimanapun kita berada, kita usahakan perbuatan kita benar-benar bermanfaat untuk Islam, untuk agama, niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mus'ab ibn Umair, akhir hidup beliau persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam perang Uhud, bagaimana kita lihat kekalahan kaum muslimin, Rasul dan para sahabatnya, hanya satu alasan karena itu kalah, yaitu karena sebagian sahabat atau sebagian orang kala itu tidak tunduk kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak tunduk pada apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Jangan turun dari bukit Uhud, qadarullah. Mereka turun dari bukit Uhud apapun yang terjadi dan apapun kondisi dan keadaannya. Namun ketika itu dilanggar, itulah yang kemudian menyebabkan kekalahan. Al-khayb wal-inhizam, kegagalan serta kekalahan kaum muslimin itu cuma satu, karena tidak patuh, tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau mereka tunduk dan patuh, sebesar apapun musuh yang mereka hadapi, sebagaimana terjadi pada perang Badar, sebanyak apapun musuh yang dihadapi bisa dikalahkan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kejadian terjadi, pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, tunduk patuh atas setiap perintah Allah dan Rasulnya. Mus'ab ibn Umair menyaksikan pada perang Uhud, sebagian besar sahabat lari kocar kacir karena mereka sudah kalah. Akan tetapi Mus'ab ibn Umair berusaha untuk melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang menurut sejarah, Mus'ab ibn Umair ini wajahnya mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau pada perang Uhud ini ditikam oleh Ibnu Umayyah atau Ibnu Qami'ah, ditusuk beliau, kemudian dicincang tangan kanannya, tangan kirinya, kemudian terakhir ditusuk dari belakang menggunakan tombak sehingga beliau wafat. Dengan tangan kanan yang tadinya membawa pedang, tangan kiri membawa panji bendera Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, beliau coba sibak-sibakan bendera itu kepada orang-orang kafirin yang berusaha untuk masuk, menerobos, membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau halang-halangi. Nah, Ibnu Qami'ah menurut riwayat beliau tersilap, dia tersilap. Dikiranya Mus'ab ini adalah Rasul dan kemudian segera dia cincang, segera dia tebaskan pedangnya. Dan itu kesalahan dari Ibnu Qami'ah karena mengira Mus'ab ibn Umair adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Mus'ab kemudian gugur pada perang Uhud ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sudah selesai peperangan, beliau berada di hadapan jasad para sahabat, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tercinta, yang juga mendapatkan potongan-potongan jasad beliau dicincang-cincang oleh orang-orang kafirin. Jasad sahabat Mus'ab ibn Umair juga demikian. Betapa sedihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan hal yang demikian. Akan tetapi ketahuilah, Rasul mempersaksikan itu semua. Rasul yang menjadi saksinya, para sahabat juga menjadi saksi bahwa mereka adalah orang-orang yang syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pahala dan ganjarnya besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah rahimani rahimakumullah, dimanapun antum berada, maka di antara pelajaran yang juga kita petik di sini adalah hendaknya kita tidak menyia-nyiakan waktu terbuang begitu saja, kecuali kita manfaatkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih masa-masa muda. Kita tidak negasikan yang sudah tua, khususnya yang masa muda lebih-lebih. Jangan merasa ajal masih lama, kematian masih lama. Tidak, kita tidak tahu. Sebagaimana Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu juga ternyata mati, wafat syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala tidak dalam keadaan tua, masih muda juga. Atau bahwasanya ajal itu tidak ada yang tahu. Seseorang yang masih muda pun akan dijemput ajalnya oleh Allah tabaraka ta'ala. Jangankan yang sudah tua, yang muda, yang masih anak-anak, masih kecil, masih belia,
masih bayi, bahkan ada orang baru terlahir sudah Allah Subhanahu wa taala ambilkan ajalnya. Karenanya ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, kita usahakan kehidupan kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita habiskan untuk ibadah kepadanya. Karena itulah perintah Allah tabaraka taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah yang dilakukan oleh Mus'ab ibn Umair, meninggalkan urusan dunia, kembali dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia persembahkan hidup dan kehidupannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, hidupku, kematianku hanya untuk Allah, Rabb penguasa alam semesta. Semoga ini semua berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya dari sahabat Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu arda, dan juga meridai kita semua, memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua yang coba berusaha untuk meniru, menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita, ikon dalam kehidupan kita, agar kita bisa kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menghindari segala larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.